Dari dulu sampai sekarang, membicarakan tokoh-tokoh dunia paling berpengaruh di zamannya memang seolah tiada membosankan. Pasalnya, ada begitu banyak hikmah serta pelajaran hidup yang dapat kita petik dari mereka. Termasuk juga para penguasa kerajaan beserta para calon pewarisnya di era monarki modern seperti sekarang ini. Ada saja hal baru yang dapat kita gali dari mereka. Dan, sudah barang tentu pula dapat kita ambil pelajaran sebagai bekal guna menjalani hidup yang semakin, dalam tanda petik, gila, di zaman akhir seperti sekarang ini. Dari sejumlah para pewaris takhta kerajaan di era monarki modern seperti sekarang ini, ternyata ada sederet fakta mencengangkan tentang calon sultan terkaya sejagat yang satu ini. Ya, beliau adalah Al-Muhtadi Billah, salah satu putra Sultan Hasan al-Bolkiah dari Brunei Darussalam. Di antara berbagai fakta tentang dirinya, salah satu yang paling menarik untuk ditelisik adalah soal dirinya yang sempat diragukan, manakala disebut-sebut sebagai putra mahkota. Lantas, apa sebabnya? Boleh jadi Anda bakal melongo setelah mengetahui apa hal yang menjadi penyebabnya. Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Tak berlebihan kiranya jika Pangeran Al-Muhtadi Billah disebut sebagai calon sultan terkaya sejagat. Pasalnya, dari seluruh penguasa kerajaan Islam yang ada di era monarki modern seperti sekarang ini, total kekayaan ayahandanya, Sultan Hasan al-Bolkiah dari Brunei Salam memanglah yang terbanyak. Sudah barang tentu, total kekayaannya melebihi total kekayaan Sultan atau Raja Salman dari Arab Saudi yang negerinya kaya akan minyak itu. Disebutkan Kompas, 25 November 2020, mengutip dari TBS News, total kekayaan bersih Raja Salman hanya mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara, total kekayaan bersih Sultan Bolkiah mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dicermati, total kekayaan bersih Sultan Bolkiah hampir 2 kali lipat total kekayaan bersih Raja Salman. Sebagai seorang calon sultan, sepertinya Sultan Bolkiah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Betapa tidak? Selain mengenyam pendidikan di universitas yang mumpuni, Pangeran Al-Muhtadi Billah juga diwajibkan untuk menguasai ilmu agama. Mengingat Kesultanan Brunei Darussalam berdiri berlandaskan nilai-nilai keislaman dan menjunjung tinggi budaya Melayu. Disebutkan akurat 18 Juli 2019, selain mengenyam pendidikan di State Andrews School dan melanjutkannya di Paduka Seri Begawan Sultan Science College, Pangeran Al-Muhtadi Billah kemudian juga menghabiskan masa kuliahnya di University of Oxford, tepatnya di Oxford Center for Islamic Studies dan Magdalen College. Bahkan, ia juga diwajibkan untuk mengikuti pendidikan khusus sekolah kerajaan di Istana Darul Hana. Disebutkan Wikipedia, pada tahun 1988, Pangeran Al-Muhtadi Billah juga telah menyelesaikan pembacaan Al-Quran dan ayat-ayat lazim, serta mempelajari berbagai aspek ajaran Islam. Sebagai seorang calon sultan, sudah barang tentu beliau juga dibekali ilmu pengetahuan serta keterampilan militer yang mumpuni. Tak ayal jika kini ia juga diserahi jabatan penting di kemiliteran Brunei Darussalam. Masih dari Wikipedia, selain mengemban jabatan penting sebagai Menteri Senior Kantor Perdana Menteri Brunei dan Wakil Inspektur Jenderal Kepolisian Kerajaan Brunei, Pangeran Al-Muhtadi Billah juga adalah seorang jenderal di Angkatan Bersenjata Brunei.
Bukan itu saja, sejak beberapa tahun lalu, Pangeran Al-Muhtadi Billah juga telah dikukuhkan sebagai anggota kehormatan pasukan khusus TNI disebutkan dalam situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 6 Mei 2014. Putra mahkota Al-Muhtadi Billah dikukuhkan menjadi anggota kehormatan Kopassus TNI AD di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur pada Sabtu 3 Mei 2014, menjadi anggota kehormatan pasukan marinir TNI AL pada Senin 5 Mei 2014 di Mako Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan menjadi anggota kehormatan Pashas TNI AU di Mako Pashas Margahayu, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 6 Mei 2014. Sebagai informasi, berdasarkan catatan Wikipedia, Pangeran Al-Muhtadi Billah diproklamasikan sebagai putra mahkota Brunei pada 10 Agustus 1998 di Istana Nurul Iman. Namun sayang, belakangan, sepertinya hal itu justru sempat sedikit menuai kontroversi. Bagaimana tidak? Pasalnya, ada sejumlah pihak yang meragukan kemampuannya sebagai seorang sultan, manakala suatu saat nanti ayahandanya, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, turun takhta. Disebutkan akurat, 18 Juli 2019, menurut laporan di majalah Fortune, keputusan Sultan untuk mengangkat Billah sebagai putra mahkota sempat diperdebatkan. Pasalnya, terlahir dari pernikahan sedarah, Billah diduga menderita diabetes, daya penglihatan yang buruk, dan lain-lain. Berbagai tuduhan itu pun langsung dibantah oleh pihak istana. Juru bicara Sultan di London meyakinkan, Billah adalah sosok yang cerdas, rajin, dan serius, jadi sangat cocok untuk memerintah. Dengan kata lain, tak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan manakala Pangeran Al-Muhtadi Billah naik takhta dan memegang tampuk pemerintahan Brunei Darussalam suatu saat nanti. Semoga saja pada saatnya nanti, Pangeran mahkota Al-Muhtadi Billah dapat menjadi seorang sultan yang sesuai dengan harapan ayahandanya serta rakyat Brunei Darussalam, dan menjadi berkah bagi keluarga berserta rakyatnya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.